Kita semua ini yang di majelis Puring Hijrah, saya yakin tidak ada yang siap mati. Apa yang kita persiapkan? Cuma gaya kita nih kayak orang sok siap. Sholat santai, ibadah jarang-jarang. Kan itu gayanya orang siap tuh. Ibarat kita pakai motor ya, pergi di depan kantor polisi yang jelas-jelas akan ditilang kalau tidak lengkap surat-suratnya. Motor kita blong ya. Spion tak ada, plat tak ada, SIM tak ada, STNK gak ada. Tapi gayanya kita lewat di situ tuh macam iya ya. Padahal pasti ketangkep tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alqa'il fi kitabihil karim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mauti wa'idha. Al-hadis atau kama qala. Sahabat-sahabat majelis yang saya cintai, pada malam hari ini sengaja ini karena kebetulan ya, kita akan membahas sedikit tentang kematian. Kebetulan sekali orang yang sering bercengkrama dengan kita di pasar ya, sering bertegur sapa, saling gojlok, ini itu sekarang sudah meninggalkan kita. Dan itu terkesan mendadak ya. Sahabat kita di pasar tentu kawan-kawan sudah tahu semua. Ada pelajaran penting yang harus kita ambil dari kematian orang-orang terdekat kita. Betapa Allah Subhanahu wa ta'ala berusaha dengan kematian itu mengingatkan kita bahwa umur kita ini tidak akan pernah lama ya, dan tidak kekal. Hidup kita tidak tahu kapan habisnya. Kalau baterai HP masih bisa kita perkirakan, oh sisa 30%, kemudian kita ngecas lagi, oh sisa 90, masih lama. Tapi umur tidak ada yang tahu, tahunnya ke tahun berapa, waktunya jam berapa, tidak ada yang tahu. Kenapa Allah rahasiakan? Agar kita dalam setiap keadaan kita selalu siap siaga. Kita ini kan sebenarnya tidak siap mati, tapi bergaya orang sok siap. Iya enggak? Kita semua ini yang di majelis Puring Hijrah, saya yakin tidak ada yang siap mati. Apa yang kita persiapkan? Cuma gaya kita nih kayak orang sok siap. Sholat santai, ibadah jarang-jarang. Kan itu gayanya orang siap tuh. Ibarat kita pakai motor ya, pergi di depan kantor polisi yang jelas-jelas akan ditilang kalau tidak lengkap surat-suratnya. Motor kita blong ya, spion tak ada, plat tak ada, SIM tak ada, STNK gak ada. Tapi gayanya kita lewat di situ tuh macam iya ya. Padahal pasti ketangkep. Ibarat mati seperti itu kita dipul. Kawan kita nih, saya juga pribadi, gayanya kayak orang sok siap. Padahal kita tidak siap sama sekali. Tidak ada yang kita persiapkan. Oleh karena itu kematian orang-orang terdekat ini harus kita jadikan pelajaran, bahwa rencana apapun yang kita buat, planning apapun kedepannya yang kita buat, yang kita rencanakan, habis dengan adanya kematian itu. Jujur ketika saya mendengar ada kawan kita yang meninggal itu,
Saya lihat di grup majelis puring, kagetnya bukan main. Kenapa? Karena kebetulan saya tidak pernah menyentuh orang itu ke tubuhnya kecuali di hari itu. Kebetulan saya jualan di kios itu. Kemudian beliaunya datang dengan seorang anak ya, yang sudah lumayan dewasa. Saya tanya, ini siapa? Anak saya tidak mampu sakit. Saya lulus tuh. Saya bahkan bersender ke pundaknya. Tidak pernah saya seperti itu tuh. Kagetnya minta bukan main. Ya Allah, tadi pagi masih saya pegang, saya sentuh, sekarang sudah tidak ada. Saya pribadi yang tidak ngalami itu ya. Cangreng Madurjo Cia apa ya, ngedrop ya, langsung drop. Saya yang punya planning mau ke sini, planning mau begini tuh langsung hilang seketika dengan mendengar kematian. Ya Allah, betapa tidak ada harganya sebuah planning, perencanaan itu kalau kematian sudah datang. Betapa tidak ada gunanya sesuatu yang kita kumpulkan yang tidak ada nilai akhiratnya, tidak ada nilai pahalanya ketika kematian sudah datang. Maka betul kata Nabi sudah mengingatkan kepada kita bahwa kafa bil mauti wa'idha, cukup kematian sudah bisa menjadi pitutur untuk kita. Kematian yang tanpa kata, tanpa suara, itu cukup untuk kemudian mengingatkan kita bahwa siap atau tidak siap, kematian pasti akan datang. Kematian pasti akan datang. Maka apa yang harus kita persiapkan? Sudah siapkah kita kemudian menjalani atau menunggu kematian? Hidup ini cuma menunggu kematian. Hidup ini cuma menunggu mati. Tidak ada yang lain. Sama hidup ya, ketika masih hidup ya menunggu kebahagiaan. Ketika kita dalam keadaan bahagia, senang, maka tinggal menanti kesengsaraan. Pasti begitu. Kehidupan tuh seperti putaran tasbih, butiran tasbih. Kadang di atas, kadang di bawah. Sekarang kita bisa tertawa bahagia, mungkin besok ikan tak laku raut wajah kita. Terus begitu itu perguliran hidup. Pasti begitu, tidak mungkin ada orang cengingisan terus. Itu orang gila pasti. Orang gila aja ada berhentinya itu, tidak senyum sendiri terus. Hidupnya begitu. Bahkan orang bahagia aja bisa nangis loh. Orang dalam puncak kesenangannya aja ekspresinya sedih malah. Kayak biasa kawan-kawan SMA lulusan ya, itu kan ekspresi senangnya itu malah nangis, keluar air mata. Padahal senang tuh identiknya ketawa, bukan nangis. Ada orang ketimpa musibah luar biasa, ketawa. Saking tidak bisa nahannya, akhirnya timbul ketawa. Ada kan yang begitu juga? Itu Allah semua yang menjalankan itu semua. Jadi sekali lagi kita jadikan kematian sahabat kita ini. Makanya kalau ada orang mati, kita jangan cuma innalillah itu. Kalau kita bisa hadir. Kalau kita bisa ikut ke pemakaman, ikut. Tujuannya bukan kemudian agar kita bisa membujuk atau kemudian menenangkan keluarganya yang meninggal. Enggak. Jauh dari itu, kita harus mengambil pelajaran dari kematian seseorang. Yang harus kita ingat diri kita, bukan keluarganya, bukan kasihan keluarganya, kasihan kita siap apa? Kita ini kan selama ini kan tidak begitu. Ada tetangga kita meninggal yang kita katakan kasihan ya keluarganya, begini. Artinya kita tidak pernah dapat pelajaran dari kematian seseorang. Kalau ke pemakaman tuh langsung balikkan kepada kita, ya Allah, betapa siapapun yang mencintai dan dicintainya tidak pernah ada yang menemani sampai ke dalam kuburan, tidak ada. Ya Allah, betapa kayanya orang ini, ternyata yang dia bawa cuma sehelai kain kafan, tidak ada tambahannya. Dia mau bawa sandal jepit aja tak boleh.
Jangankan sepatu, sandal jepit mau dibawa haram hukumnya. Tak ada arti waktu itu. Gak ada artinya. Jadi kalau ada orang meninggal, kadang nih kan masyarakat kita tidak begitu. Ada orang meninggal di pemakaman, sibuk diam di pinggir-pinggir jalan yang jauh dari pemakaman, ikut juga mengiringi jenazah, tapi diamnya jauh-jauh. Akhirnya dia tidak bisa meresapi, tidak bisa membayangkan andaikan kita yang dimasukkan ke situ. Habis itu kemudian ditinggalkan oleh semua orang. Semua orang meninggalkan. Bahkan keluarganya, istrinya, anaknya, orang tuanya pulang semua. Tidak ada yang kita bawa, tidak ada yang menemani kita. Itu yang harus kita jadikan pelajaran. Hari yang harus kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Seberapa cintanya keluarga, kerabat kepada kita, yang setiap hari bisa ingat ketika kita meninggal. Gak ada jaminan itu. Buktinya kerabat-kerabat kita yang sudah mendahului kita, ya, tetangga kita, seberapa kali dalam sehari anaknya mengirim Fatihah untuk dia. Paling hari 1 sampai 7 itu kalau ada tahlilan. Kalau tidak ada, mungkin anak istrinya, kalau tidak bisa, bukan kategori orang yang soleh, tak akan mengirimi doa. Full keluarganya itu 40 hari. Habis itu lupa, tidak dikirimi Fatihah, tidak diingat-ingat, tidak ada yang mengirimi pahala, tidak ada yang transfer pahala ke kita. Nanti 100 harinya baru ada acara lagi, betul ya? Habis itu 1 tahunnya, betapa lamanya kita menunggu pahala dari keluarga kita. Padahal kita masih hidup, kita perjuangkan betul-betul itu keluarga. Tapi ketika kita meninggal, dia hanya ingat setahun sekali. Habis itu 1000 harinya, 3 tahun setelahnya. Setelah 1000 harinya, itu setahun 2 kali kalau dia pergi ke kuburan. Hari Idul Adha sama Idul Fitri, itu saja. Kita benar-benar sendirian di situ. Tidak ada yang menemani kita, tidak ada yang lagi bantu kita. Maka ini, ayo kita sama-sama kita persiapkan apa yang bisa kita persiapkan. Jangan sok siap. Jangan sok siap. Kita ini kayak neraka jahanam tak panas bagi kita. Santai itu. Heran lah, saya pribadi heran. Sholat saja malas, harus dipaksa. Andaikan tak wajib paling tak sholat. Ya Allah, kayak neraka itu tak panas. Ada AC. Iya. Padahal kita kerja bangunan aja tak kuat tuh sehari. Tapi gayanya, saya pribadi gayanya kayak katanya takut neraka, tapi ya tetap aja kita melakukan sesuatu yang akan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Katanya ingin masuk surga, tapi kita enggan melakukan amal-amal yang mendekatkan kita ke surga. Ini kan pengakuan dusta ini namanya. Ini yang kata Rasulullah SAW, orang yang tertipu dengan rahmat Allah. Tertipu itu. Kenapa tertipu? Dia mengandalkan sifat Rahman Rahimnya Allah, mengandalkan sifat pemurahnya, kasih sayang Allah, mengandalkan sifat Ghafurnya Allah, Maha Pengampunnya Allah, tapi dia selalu berbuat kesalahan. Ini orang yang terbujuk. Kalau kita berhusnudzon kepada Allah, Allah itu bersifat Rahman Rahim, Allah itu bersifat Ghafur, ya, Maha Pengampun, ya kita juga berusaha agar diampuni. Kan begitu. Sama dengan kita punya kawan yang katanya baik, kalau kita tidak minta kan tidak mungkin dikasih. Saya punya kawan duitnya banyak, kalau mau dihutangi gampang, tapi kita tidak bilang tidak mau ngutangi, tidak ada usahanya, mana mungkin dia mau ngutangi kita. Sama dengan itu, kita gayanya pengen diampuni Allah, pengen masuk surga, tapi tidak pernah minta surga dengan amal-amal yang kita lakukan. Persis seperti itu. Misalnya kayak Ustadz Mehmet misalnya, banyak duitnya, saya butuh nih, tapi saya tak ngomong-ngomong, padahal dia baik. Andaikan saya ngomong 1 kecap saja pasti dikasih. Tak ngomong-ngomong, ya tidak pernah dikasih. Udah ada usahanya. Husnudzon kepada Allah itu harus disertai usaha, tidak cuma bengong saja gitu. Bengong, duduk-duduk santai terus lalai lagi. Jadi sedikit ini saja yang ingin saya sampaikan.
Karena ini momen dan kebetulan, mudah-mudahan ini betul-betul jadi pengingat bagi kita ya, bahwa hidup di dunia tidak lama. Umur beliau kan masih muda yang meninggal, ada 50 lebih lah ya. Nggak ada. 60 nggak ada jelas kan. 4 lebih. 5 lebih. Andaikan 50 lah, umur kita sudah berapa? Kalau yang saya sudah menginjak 30, tinggal 20 tahun lagi. 20 tahun tidak ada artinya 30 yang sudah dilewati macam baru kemarin. Yang 30 yang sudah saya lewati macam baru kemarin. Saya masih ingat saya kelas 6 SD baru pondok di Parit Surabaya tahun 2006. Keluar dari Lirboyo tahun 2021. Sudah berapa puluh tahun yang sudah kerasa baru kemarin, tinggal 20 tahun. Kalau 20 tahun lagi, kalau 10 tahun lagi. Yang sudah umurnya 35, jatahnya 50, 15 tahun lagi, 15 tidak. Jadi apa 15? Yang sudah 40 terus begitu. Kita kan selalu ulang tahun, kalau ada tahun baru kita rayakan, tidak pernah ingat umur kita yang sudah bertambah tua nih. Itu yang seharusnya. Kalau ada tahun baru ya itu kayak puisinya Gus Mus tuh. Sudah tahun baru lagi kawan, kan begitu. Kita tanya-tanya sama diri kita sendiri, dalam 1 tahun yang sudah terlewati saya dapat apa yang kira-kira nanti ada maknanya untuk kehidupan saya setelahnya, begitu. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.